Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doa oleh ketua kelasnya. Ya, terima kasih. Sekarang untuk kehadiran, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, baik. Nah, melanjutkan materi sebelumnya, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan. Tentunya sudah tidak asing ya dengan istilah surat lamaran pekerjaan ini. Untuk materi surat lamaran pekerjaan ini, ada dua kompetensi dasar yang harus dicapai oleh kalian. Yang pertama adalah mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan yang kedua adalah menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Nah, setelah melewati kegiatan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan itu dapat mengetahui unsur-unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan, dan mengetahui isi serta sistematika dari surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Lalu, pada akhir pembelajaran juga, kalian diharapkan dapat menyusun sebuah surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan unsur kebahasaan, isi, dan sistematika yang tepat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin kelas ini dibagi ke dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Silakan. Jika sudah, tolong simak dulu penjelasan sedikit dari saya ya. Kalian sekarang sudah duduk di kelas 12, tentunya nanti setelah lulus ada yang mau bekerja ataupun ada yang mau kuliah. Nah, sebelum bagian bekerja nih ya, sebelum melamar ke sebuah perusahaan atau sebuah instansi atau sebuah institusi ya, tentunya seorang pelamar itu wajib menyertakan sebuah surat yang biasa kita sebut dengan surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini itu merupakan surat pribadi yang sifatnya itu resmi anak-anak. Surat ini mewakili seorang pelamar yang ingin melamar pekerjaan. Maka surat ini haruslah disusun dengan bahasa yang sopan, baik, dan juga benar. Nah, biasanya dalam sebuah surat lamaran pekerjaan yang diajukan, itu ada 7 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bentuk surat yang standar, lalu menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan kata yang sopan, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran, lalu penyampaian maksud pada isi surat juga jelas, menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup, serta menggunakan penulisan dan tanda baca yang sesuai. Nah, sekarang saya ingin kalian bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Saya akan menyajikan sebuah surat lamaran pekerjaan, lalu kalian ditugaskan untuk mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan dalam sebuah surat lamaran pekerjaan yang saya sajikan. Nah, sekarang sudah saya sajikan sebuah surat lamaran pekerjaan. Silakan anak-anak identifikasi unsur-unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan yang saya sajikan. Kalian bisa mengidentifikasinya berdasarkan tadi yang sudah saya sampaikan sedikit tentang surat lamaran pekerjaan, atau juga teman-teman bisa menambah referensi dari sumber lain, bisa dari buku ataupun dari internet. Silakan. Nah, sekarang dari 3 kelompok yang ada di kelas ini, coba saya minta masing-masing kelompok diwakili oleh ketua kelompoknya dapat memaparkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Bisa kita mulai dulu dari kelompok 1, silakan. Ya, terima kasih kelompok 1, bagus sekali. Silakan kita lanjut ke kelompok 2. Ya, terima kasih kelompok 2. Silakan kita lanjut ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 3. Ya, bagus sekali kelompok 3. Terima kasih kepada semua kelompok yang memaparkan hasil diskusinya. Seperti yang tadi sudah diidentifikasi oleh teman-teman, juga seperti sudah saya singgung di awal tadi, unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan itu ada 7. Yang pertama adalah bentuk surat yang standar. Nah, surat lamaran yang tadi sudah dibuat menggunakan format yang standar. Poin kedua itu ada bahasa yang baik dan benar. Untuk penulisan surat lamaran tersebut sudah menggunakan kaidah berbahasa yang baik, seperti penulisan huruf kapital yang sudah tepat. Lalu poin selanjutnya ada menggunakan bahasa yang sopan. Surat lamaran pekerjaan tadi juga sudah menggunakan bahasa yang sopan. Lalu untuk poin selanjutnya adalah kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Nah, dalam surat lamaran pekerjaan yang tadi, informasi itu bersumber dari iklan dari surat kabar, dan pelamar sudah mencantumkannya di bagian awal. Selanjutnya, pelamar juga sudah mengajukan diri untuk mengisi lowongan tersebut. Poin selanjutnya atau poin kelima yaitu penyampaian maksud surat pada isi surat yang jelas. Nah, pada surat lamaran pekerjaan yang tadi disajikan itu sudah mencantumkan posisi yang diinginkan, yaitu posisi sebagai akuntan. Akuntan maksud saya. Itu artinya maksud dari surat lamaran pekerjaan dari pelamar tersebut sudah disampaikan dengan jelas. Poin selanjutnya menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Nah, surat lamaran tadi juga sudah menunjukkan antusiasme terhadap perusahaan yang dituju. Poin terakhir yaitu menggunakan penulisan dan tanda baca. Nah, surat lamaran tadi juga sudah menggunakan tanda baca yang sesuai, huruf kapital yang tepat, serta penomoran yang tepat, juga susunan isi yang tepat.
Nah, anak-anak, dari tadi yang sudah saya jelaskan di awal, dari hasil identifikasi teman-teman di beserta diskusi kelompoknya, dapat kita simpulkan bahwa unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan itu ada 7. Yang pertama adalah bentuk surat yang standar, beda dari surat pribadi dan surat dinas tentunya. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Kelima, penyampaian maksud surat pada isi surat yang jelas. Keenam, menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup, serta menggunakan penulisan dan tanda baca yang sesuai. Dari surat lamaran pekerjaan yang tadi kita identifikasi juga, dapat kita simpulkan bahwa sistematika surat lamaran pekerjaan itu ada 9. Yang pertama, dimulai dari tempat dan tanggal pembuatan surat, lalu disusul dengan lampiran dan hal. Nah, lampiran ini biasanya berisi dokumen-dokumen penunjang yang harus disertakan saat melamar pekerjaan. Disusul lagi dengan alamat surat, lalu ada salam pembuka, alinea pembuka, disusul dengan isi, lalu disusul penutup, salam penutup, dan diakhiri dengan tanda tangan dan nama terang dari pelamar tersebut. Nah, agar lebih memahami tentang materi kita hari ini, saya minta anak-anak untuk mengerjakan secara individu sekarang tugas berikut. Memberikan sebuah surat lamaran pekerjaan yang baru, dan anak-anak harus mengerjakan soal di bawah ini. Ya, waktu pembelajaran hari ini sudah selesai, silakan tugasnya dikumpulkan kepada saya. Nah, sekarang untuk penugasan ya anak-anak, kalian bisa menyusun sebuah surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang sudah kalian ketahui. Nah, surat lamaran pekerjaan ini nantinya akan diserahkan kepada saya di waktu pembelajaran selanjutnya, di pertemuan selanjutnya.